A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadha nabil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya Ghaffaru rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur milik Allah Tuhan semesta alam yang telah menciptakan kita, dan karena rahmat dari Allah kembali kita diperjumpakan oleh Allah di channel YouTube iDream TV dalam program Tadabbur Al-Quran, di mana insyaallah kita akan sama-sama menggali ya apa saja yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, karena jumlah ayatnya kan banyak ya, ada ribuan. Ada 6.263 ayat kalau nggak salah ya. Jumlah dari surah Al-Fatihah sampai ke surah An-Nas. Karena jumlah ayatnya ribuan, maka tidak mungkin ya kita bersantai-santai untuk memahami ya atau melihat ya sedikit demi sedikit ya, apa yang ada di dalam Al-Quran. Jadi saking banyaknya jumlah ayat Al-Quran ya, maka kita harus semangat untuk menambah khazanah pengetahuan kita tentang Al-Quran. Tidak lupa kita baca salawat dan salam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ayuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah terima salawat dan salam yang kita baca dan dilimpah curahkan kepada para nabi, para rasul, wabil khusus ya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita termasuk dalam kelompok orang yang akan berbahagia ketika berjumpa dengan Allah nanti di yaumul mahsyar, dijauhkan dari siksa api neraka, dimasukkan ke dalam surga, dan dipertemukan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Sahabat iDream yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, di dalam kesempatan kali ini di program Tadabbur Al-Quran kita akan melanjutkan kajian kita di surah Al-Baqarah. Kita beranjak ke ayat yang ke-58. Masih tentang Bani Israel pembahasannya ya, karena memang di dalam surah Al-Baqarah ini porsi tentang Bani Israel, tentang Yahudi itu cukup banyak ya. Dan tentu di dalam kisah-kisah mereka, di dalam apa yang Allah ceritakan ya tentang mereka di dalam Quran ya, ada pelajaran ya, yang besar bagi kita umat Rasulullah Muhammad SAW. Walaupun ini bicaranya tentang Bani Israel, bukan berarti tidak ada kaitannya dengan kita ya, umat Nabi Muhammad ya, tentu ada, karena ini ada di dalam Al-Quran ya, dan sebagaimana disebutkan di dalam surah Yasin kan, bahwa Al-Quran ini mengandung hikmah ya, Yasin wal Quranil Hakim ya, Yasin dan demi Al-Quran yang mengandung hikmah. Jadi semua yang ada di dalam Al-Quran dari mulai surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas itu mengandung hikmah ya, mengandung cerita-cerita bijak yang mengandung pelajaran yang penuh dengan kebijaksanaan. Ada banyak hikmah ya yang bisa kita ambil dari setiap ayat yang ada dalam Al-Quran. Karena itu tidak mungkin kita mengatakan oh ini cuma cerita tentang Bani Israel. Nah, kalau begitu prinsip kita misalnya, maka sama kita dengan orang yang di zaman Rasulullah ya mengatakan Al-Quran ini hanyalah dongengan orang-orang dulu ya, atau asatirunal awwalun ya, orang-orang di zaman Rasulullah ya, yang ingkar kepada risalah Rasulullah mengatakan Al-Quran ini sih cuma dongeng-dongeng aja, cerita orang-orang dulu gitu kan. Maka tidak boleh bagi kita umat Nabi Muhammad berprinsip seperti itu. Walaupun ceritanya tentang orang dulu, tetapi ini bukan dongeng, tetapi ini adalah kitab yang mengandung pelajaran, yang mengandung hikmah, mengandung keberkahan, mengandung kemuliaan, mengandung jalan yang menunjukkan kita ke jalan surganya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kemudian sahabat iDream tetap semangat ya mempelajari Al-Qur'anul Karim ya,
walaupun isinya misalnya berbicara tentang orang-orang terdahulu. Ya. Karena ada juga orang di zaman sekarang, ya, bahkan di Indonesia ya, gelarnya profesor ya punya prinsip begitu. Ya Al-Quran ini cuma cerita, ya. Isinya kebanyakan cerita, ya, cerita orang-orang dulu. Ya, kemudian dikecam. Ya. Ya, dia nggak ngerti tapi kemudian melecehkan Al-Quran. Ya, kalau nggak ngerti kan harusnya belajar, ya, bukan kemudian menyebut Al-Quran ini tidak benar lah. Ya. Nah, itulah orang-orang zaman sekarang. Nah, di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-58 ini ya Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita ya tentang situasi yang pernah terjadi pada Bani Israel. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa iz qulna dkhulu hadhil qaryata fakulu minha haitsu syi'tum ragada. Wadkhulul baba sujada wa qulu hittatun naghfir lakum khotoyakum wa sanazidul muhsinin. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, ingatlah. Nah, jadi ini juga kalau berbicara asbabun nuzul ya, konteksnya adalah ketika Rasulullah berhadapan dengan orang-orang Yahudi ya di zaman beliau. Jadi dakwah Rasulullah kepada orang-orang Yahudi. Ya, Rasulullah kemudian mengingatkan ya kepada orang-orang Yahudi ketika itu ya, apa yang pernah terjadi kepada nenek moyang mereka. Dan itu tidak diketahui kecuali oleh tidak diketahui oleh orang-orang di luar Yahudi ya, kecuali oleh Nabi gitu kan. Karena Yahudi ini kan dari dulu eksklusif ajarannya ya. Setelah peninggalan para nabi mereka ya. Itu mereka menunjukkan sikap eksklusivisme yang ketat ya. Sampai sekarang juga begitu ya, mereka adalah agama dengan tingkat eksklusivisme yang tinggi itu kan. Nggak bisa sembarangan ya orang bisa diterima sebagai penganut agama Yahudi gitu kan. Beda dengan agama-agama lain. Makanya kemudian ajaran yang mereka sampaikan ya berputar di antara mereka aja. Ya. Nah, tapi ketika kemudian datang Nabi Muhammad yang 100% ya orang asing bagi orang Yahudi itu kan. Lalu kemudian beliau menceritakan apa yang pernah terjadi kepada nabi-nabi mereka dan nenek moyang mereka, ini mereka kaget. Kok bisa tahu dia? Dari mana pengetahuan itu ya? Sementara agama Yahudi kan tidak sifatnya kan rahasia gitu kan. Tidak sembarang orang bisa tahu gitu. Maka kalau yang menggunakan logika ya mereka akan mengatakan ini adalah seorang nabi gitu kan. Tetapi kemudian logika itu ya dipatahkan oleh ego ya, kesombongan mereka terhadap bangsa Arab ya. Karena mereka menganggap bangsa Arab adalah bangsa yang kelasnya di bawah mereka gitu kan. Nah, dan ternyata Allah memilih nabi dari bangsa Arab yang mereka anggap selama ini bangsa yang rendah itu kan. Nah, bahkan ya dikenal sebagai bangsa yang umi ya, buta huruf gitu. Jadi itu yang kemudian menyebabkan mereka susah ya untuk menerima kebenaran yang datang dari Rasulullah Muhammad SAW walaupun sudah nyata. Dan itulah ya yang menjadi ibrah bagi kita bahwa ketika kita menghadapi kebenaran sebagai orang yang sombong, maka kebenaran itu tidak akan bisa kita terima. Dan kalau kita rujuk di dalam Al-Quran ya, kisah tentang Nabi Allah Adam misalnya, nah disitulah kemudian Allah mengingatkan kita ya melalui cerita bagaimana iblis ya diusir dari surganya Allah. Itu kan gara-gara sombong. Ya. Aba wastakbaro kalimatnya kan. Dia enggan dan sombong, menyombongkan diri terhadap Adam. Ya, dengan kalimat ya khalaqtahu min tin wa khalaqtani min nar. Ya, perlu dibalik ya khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ya, engkau ciptakan aku dari api sementara engkau ciptakan dia dari tanah. Sombong gitu ya. Kan menganggap dirinya, iblis itu menganggap dirinya lebih mulia daripada Adam.
Sehingga fakta kebenaran yang ada di depan mata dia tidak bisa diterima, sehingga kemudian mengundang kemurkaan Allah sehingga diusir dari surga ya. Nah, iblis aja dulu tinggal di surga itu kan, kemudian gara-gara sombong diusir dari surga. Lah kita sekarang di dunia ya belum masuk surga udah sombong, gimana mau masuk surga kan? Itu yang terjadi kepada Bani Israel. Di dunia saja mereka sudah sombong, lalu bagaimana mereka akan masuk ke dalam surga ya? Yang sudah di surga ya diusir itu kan. Nah, inilah yang kemudian harus menjadi pelajaran bagi kita bahwa sifat sombong itu sifat haram. Ya, haram hukumnya kita sebagai seorang muslim memelihara ya, bahkan memiliki sedikit saja sifat sombong tidak boleh. Karena sifat sombong itu ya bahaya yang paling utama adalah ya, menghalangi kita dari kebenaran. Sebagaimana dulu iblis terhalang dari kebenaran. Bukan kebenaran itu tidak ada dan tidak datang, ada dan datang, tetapi kemudian ya, ditolak oleh kesombongan diri ya. Dan Rasulullah sudah menegaskan la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibir. Tidak akan masuk ke dalam surganya Allah orang yang di hatinya ada sifat sombong walaupun sedikit. Iblis saja dulu sombong diusir dari surga kan. Apalagi kita yang belum masuk surga ya, Rasulullah katakan tidak akan masuk ke dalam surga. Ketika ditanya oleh sahabat, apa itu sombong ya Rasulullah? Ya. Rasulullah mengatakan sombong adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Itu sepaket, setali ya, sejenis ya, menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Dan inilah yang terjadi kepada Bani Israel. Ya, makanya kemudian redaksi di ayat ini ya, kalimatnya wa'iz ya. Wa'iz kulna, dan ingatlah ketika kami berfirman kepada siapa? Kepada orang-orang Yahudi dulu. Nah, ini Rasulullah ingatkan. Apa kata Allah? Ya udkhulu hadhil qaryata fakulu minha haitsu syi'tum ragada. Ya, masuklah ke negeri ini, ya, negeri yang dimaksud di sini adalah Baitul Maqdis ya, Palestina. Lalu makanlah, fakulu minha, makanlah di dalamnya ya. Haitsu syi'tum ragada ya, berbagai nikmat ya, yang ada di sana sesuka hatimu. Ya, bolehlah kamu makan apa yang dihasilkan oleh tanahnya, sungainya, lautnya itu kan. Wadkhulul baba sujada, dan Allah perintahkan masukilah pintu gerbangnya, pintu gerbang Baitul Maqdis ya, sambil membungkuk. Ya, kalimatnya di sini terjemahkan membungkuk, tetapi redaksi ayat ini adalah sujada, sambil bersujud. Nah, sebelum masuk ke pintu gerbang itu mereka sujud dulu, ya, bersujud kepada Allah. Supaya apa? Ya, supaya nggak sombong. Jadi orang Islam ini ya sahabat Aidrim diingatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan amalan sujud. Ya, kita tahu ya perintah utama di dalam Islam ya terkait dengan ibadah ya. Ibadah kepada Allah yang paling utama adalah sholat. Sholat kalau kita rasiokan nih jumlah perintah sholat dengan ibadah lain ya paling banyak ya sholat, digandingkan dengan zakat. Ya, di dalam sholat kita mendapati ya, satu gerakan yang disebut dengan sujud ya, bahkan jumlah sujud itu lebih banyak daripada gerakan yang lain ya. Dalam satu rakaat ruku cuma satu kali ya, tapi sujud 2 kali. Itu ya. Ya praktis dalam misalnya 2 rakaat kita sujud 4 kali. Sementara yang lainnya hanya 2 kali. Jadi sujud itu lebih banyak. Nah ini tentu menjadi ibrah bagi kita, pelajaran bagi kita ya kalau dikaitkan dengan kisah Bani Israel ini ya, bahwa orang Islam itu diharamkan untuk bersifat sombong tadi ya. Orang Islam diingatkan setiap harinya dalam bahkan bukan hanya setiap hari ya, dalam hitungan jam ya Allah ingatkan ya, dari subuh ke zuhur ya, subuh jam 5, zuhur jam 12, berapa jam tuh ya, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ya, 6 jam ya diingatkan
Ya, di 6 jam pertama diingatkan, ya. Kemudian nanti masuk waktu asar diingatkan lagi, dari waktu asar ke maghrib diingatkan lagi, masuk waktu isya diingatkan dengan sujud. Nah, ya. Ya, kayak ini nih Bani Israil ini ketika dia akan masuk ke Baitul Maqdis, Allah perintahkan sujud dulu. Ya, karena memang penyakit mereka itu sombong dari dulu gitu kan. Disuruh sujud dulu ya, disuruh menempelkan kepala mereka yang mereka anggap mulia itu ya, dahi mereka yang mereka muliakan itu, wajah mereka yang mulia itu ke tanah. Tanah kan diinjak-injak. Ke situlah mereka disuruh menghadapkan, menempelkan wajahnya. Supaya apa? Supaya ingat gitu kan, tidak ada kemuliaan bagi kita, ya. Tidak ada kemuliaan bagi manusia ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, manusia itu ya derajatnya ya rendah sebetulnya kan gitu kan. Allah lah yang kemudian memuliakan manusia itu kan. Secantik apapun, setampan apapun, sekaya apapun, ya tetap saja asal usul dari tanah. Dan derajatnya pada dasarnya lebih ya setara dengan tanah kan begitu. Ya. Maka tidak ada alasan bagi kita untuk kemudian ya menolak kebenaran karena sombong begitu kan, atau menganggap lebih mulia daripada manusia yang lain. Ya, orang Islam diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sujud. Ya. Maka ya, menjadi aneh kalau orang yang kemudian katanya rajin sholat tapi masih juga ya sombongnya gede, ya, sifat sombongnya masih besar. Berarti sholatnya, sujudnya nggak ngefek. Nah, ya dalam bahasa mudahnya berarti sholatnya nggak khusyuk ya itu kan. Ya, buktinya itu kan sudah diingatkan dengan sujud masih juga sombong. Nah, ya. Masih juga merasa lebih tinggi dari orang lain, padahal dalam satu hari 5 kali, berapa kali berarti ya? 5 waktu ya dia diingatkan dengan sujud, ya, menempelkan kepalanya ke tanah. Nah, kembali kepada kisah ini ya, Allah memerintahkan ya, mengingatkan kepada Bani Israil ya, melalui Rasulullah SAW tentang satu kondisi di mana dulu ya Bani Israil ini Allah perintahkan, diizinkan ya dengan rahmat dari Allah mereka berhasil mengalahkan musuh-musuh mereka, sampailah mereka ke negeri, ke kampung halaman mereka. Maka Allah perintahkan kepada mereka, masuklah ke negeri ini ya, Baitul Maqdis ya, dengan apa namanya, dengan segala kebaikan di dalamnya ya, ada makanan, ada kenikmatan, ada kenyamanan, ada keamanan. Allah izinkan mereka menikmati itu semua. Tetapi sebelum mereka masuk ke negeri itu, Allah perintahkan mereka untuk kemudian bersujud ya, di depan pintu gerbang kota Baitul Maqdis. Nah, jadi Allah ingatkan ya, ketika kamu nanti ya, mendapatkan kenikmatan, ya, kekayaan, kedudukan, begitu ya, keamanan, kemuliaan, jangan sombong. Nah, jangan sombong di hadapan Allah, jangan sombong di hadapan manusia. Diingatkan dengan sujud. Nah, ketika mereka bersujud, Allah perintahkan juga kepada mereka, wa qulu khittatun naghfir lakum khotoyakum. Ya, dan katakanlah ya di dalam sujudmu itu khittatun ya, bebaskanlah kami dari dosa kami. Ya. Kemudian Allah katakan naghfir lakum khotoyakum, maka kami ampunkan bagi kalian dosa-dosa dan kesalahan kalian. Wa sanazidul muhsinin, dan karena itu kemudian Allah akan menambahkan karunia kebaikan kepada orang-orang yang suka berbuat baik. Nah, jadi jelas ya sahabat Edrim yang dirahmati Allah ya, di dalam ayat ini ya, bahwa penting bagi kita untuk merendahkan diri kita di hadapan Allah dan juga tidak merasa lebih mulia di hadapan manusia begitu kan. Karena ini kemudian akan menjadi pintu gerbang kepada penolakan ya, kita terhadap kebenaran, dan lebih dari itu mendatangkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Dan dalam ayat ini juga ya kita diingatkan tentang ya, keutamaan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala ya.
Ya, yang namanya manusia itu tidak luput dari salah dan dosa. Apalagi kalau kita berbicara tentang sombong tadi gitu ya. Ya, lumrah sebagai manusia di dalam bersosialisasi dengan masyarakat, dengan orang-orang di sekitar kita, kadang-kadang adalah ya rasa-rasa di dalam diri kita lebih baik daripada orang lain, lebih tampan, lebih cantik, lebih kaya dan lebih semuanya lah gitu kan. Muncul di dalam hati ya, itu satu hal yang lumrah karena kita adalah manusia yang kemudian ya Allah mengizinkan iblis dan sekutu-sekutunya ya anak buahnya untuk membisikkan kepada kita ya, hal-hal yang buruk ya, termasuk ya sifat sombong tadi gitu. Dia tularkan sifat sombong dia kepada kita manusia. Maka karena itu kemudian ya jangan lupa ya atau jangan sampai mengabaikan, melalaikan ya, amalan untuk senantiasa meminta ampun kepada Allah. Makanya salah satu doa di dalam sujud itu kan yang juga diajarkan Rasulullah adalah kalimat subhanakallahumma rabbana wa bihamdika subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli ya. Ya kita puji Allah kemudian kita minta ampun ya, di dalam sujud kita. Ini menggambarkan bahwa permintaan ampun ya, amalan meminta ampun adalah amalan yang utama yang Allah perintahkan bahkan sejak orang-orang dulu. Orang-orang dulu juga Allah perintahkan untuk senantiasa memperbanyak meminta ampun kepada Allah. Karena memang kita manusia tidak pernah luput yang dari namanya salah, yang namanya dari dosa itu. Maka sering-seringlah minta ampun kepada Allah. Dan kalau kita sering meminta ampun kepada Allah, terlebih ya permohonan ampun itu kita baca dalam keadaan sujud, begitu kan? Maka Allah akan katakan, maka insya Allah ya. Kalau sebagaimana itu Allah katakan naghfir lakum khotoyakum ya, maka kami akan mengampuni segala dosa-dosa kalian. Ketika kita sadar kita banyak dosa dan banyak salah, lalu kemudian di dalam sujud kita meminta ampun kepada Allah, maka yakinlah ya Allah akan mengampuni segala dosa dan kesalahan kita. Dan ini kemudian menjadi motivasi bagi kita ya, terutama bagi yang sedang bingung di persimpangan jalan, apakah ada kesempatan bagi saya untuk bertobat ya? Apakah Allah akan mengampuni segala dosa saya yang banyak ini? Maka yakinlah kalau kita ikhlas tulus karena Allah, ingin kembali kepada Allah gitu kan, ingin memperbaiki kesalahan-kesalahan diri kita, maka datanglah kepada Allah, sujudlah kepada Allah, minta ampunlah kepada Allah, pasti ya. Kalau di dalam ayat ini ya naghfir lakum khotoyakum. Kenapa saya katakan pasti? Bani Israel ini ya, kalau dalam ayat ini kalau kita lihat cerita sebelumnya kurang apa kekafirannya itu. Sebelum ayat ini kan mereka bahkan menyatakan ya bahwa mereka ingin melihat Allah ya. Lan nu'mina laka hatta narallah jahrah. Ya. Kami tidak akan beriman kepadamu Musa ya selagi kita belum melihat Allah, kan dalam sebelum ayat ini begitu ya. Ya luar biasa kekafiran dia ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sudah sedemikian ya, ingkarnya Bani Israel, sudah sedemikian kurang ajarnya Bani Israel, pada akhirnya tetap ya kalau mereka mau bersujud dan meminta ampun kepada Allah ya, maka Allah akan dikatakan di dalam ayat ini naghfir lakum khotoyakum, maka kami mengampuni mengampuni kalian dan mengampuni kalian dan dosa-dosa kalian. Jadi ampunannya Allah terima. Ya, apalagi kalau kita yang mungkin ya dosanya tidak seberat ya dosanya Bani Israel gitu kan. Ketika kita meminta ampun kepada Allah, maka tidak mungkin rasanya ya Allah tidak akan mengampuni kita. Bahkan lebih dari itu, jadi sesuai dengan ayat ini, wa sanazidul muhsinin. Kami akan tambahkan kebaikan bagi orang-orang yang senantiasa berbuat baik. Jadi kalau kita merasa hari ini kok seret ya, keseret rezekinya ya, seret enggak banyak urusan tidak lancar gitu kan, banyak hal-hal yang sifatnya terhambat. Nah ini bisa jadi persoalannya adalah ya karena kita sombong ya, kita masih besar sombongnya, lalu kemudian malas sujudnya, malas minta ampun kepada Allah ya. Ya obatnya apa? Obatnya ya itu tadi ya, sholat diperkuat ya, dijaga jangan sampai tinggal, lalu kemudian minta ampun sering-sering kepada Allah ya, perbanyak istighfar ya, insya Allah ya dengan itu Allah akan menambahkan kebaikan bagi kita.
Demikian sahabat hadirin yang dirahmati Allah, itulah ibrah yang bisa kita ambil di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-58. Ya, semoga bermanfaat. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah semata-mata lahir dari kealfaan dan kehilapan saya pribadi. Saya bikin pamit undur. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.